Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhlis dari SDN Rawabuaya 05 Petang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis studi kasus mengenai pengambilan keputusan berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus yang dianalisis menceritakan tentang Tari, yang mengetahui sahabatnya Rara mengambil dompet Nina yang tertinggal di perpustakaan. Tari berada dalam situasi yang sulit karena di satu sisi ia ingin menegakkan kejujuran, tetapi di sisi lain ia tidak ingin merusak persahabatannya dengan Rara. Berikut analisis saya berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan. Pada kasus ini, terdapat 2 nilai kebajikan yang sama penting, yaitu 1. Kejujuran dan tanggung jawab untuk mengembalikan dompet kepada pemiliknya. 2. Kesetiaan terhadap sahabat yaitu menjaga hubungan baik dengan Rara. Kedua nilai ini tersebut menimbulkan konflik sehingga Tari perlu mengambil keputusan secara bijaksana. Langkah 2 menentukan siapa saja yang terlibat pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi 1. Tari sebagai pengambil keputusan. 2. Rara sebagai siswa yang mengambil dompet. 3. Nina sebagai pemilik dompet. 4. Bu Sri sebagai guru pustakawan. 5. Sekolah sebagai lingkungan yang menanamkan nilai kejujuran dan karakter. Langkah 3. Mengumpulkan fakta yang relevan. Fakta yang diketahui adalah 1. Rara menemukan dompet milik Nina di bawah kursi perpustakaan. 2. Rara memasukkan dompet tersebut ke dalam tasnya tanpa melaporkan kepada guru. 3. Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. 4. Tari melihat secara langsung tindakan Rara. 5. Tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut selain Tari. Langkah 4. Melakukan pengujian benar atau salah. Kasus ini diuji melalui 5 uji etika. 1. Uji legal. 2. Uji regulasi. 3. Uji intuisi. 4. Uji publikasi. 5. Uji panutan. Langkah 5. Menguji paradigma benar lawan benar. Paradigma yang paling sesuai adalah kebenaran versus kesetiaan. Di satu sisi, Tari harus mengatakan yang sebenarnya karena kejujuran merupakan nilai utama. Di sisi lain, Tari ingin menjaga hubungan baik dengan sahabatnya. Inilah bentuk dilema moral yang harus diselesaikan secara bijaksana. Langkah 6. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang saya gunakan adalah prinsip kepedulian, care basedthinking. Tari sebaiknya tidak langsung melaporkan Rara kepada guru. Langkah pertama adalah berbicara secara pribadi kepada Rara dengan sikap tenang dan penuh empati. Tari mengingatkan bahwa dompet tersebut adalah milik Nina serta mengajak Rara untuk mengembalikannya secara sukarela kepada Bu Sri. Pendekatan ini tetap menegakkan nilai kejujuran, sekaligus memberi kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah 7. Investigasi opsi TRILEMA. Selain 2 pilihan, yaitu diam atau langsung melapor, terdapat pilihan ketiga yang lebih bijaksana. Pilihan tersebut adalah 1. Tari mengajak Rara berdiskusi secara baik-baik. 2. Memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompet sendiri. 3. Jika Rara tetap menolak, barulah Tari menyampaikan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Langkah 8. Membuat keputusan. Keputusan yang saya ambil adalah, Tari sebaiknya mengajak Rara berbicara secara pribadi dan mendorong mengembalikan dompet kepada Nina melalui Bu Sri. Namun apabila Rara tetap tidak bersedia memperbaiki kesalahannya, Tari harus melaporkan kejadian tersebut. Keputusan ini berpihak pada nilai kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap hak orang lain.
Langkah 9. Melihat kembali keputusan melakukan refleksi. Keputusan ini memberikan beberapa pelajaran penting. 1. Persahabatan tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan tindakan yang salah. 2. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun karakter peserta didik. 3. Penyelesaian masalah dengan komunikasi yang baik dapat menjaga hubungan sekaligus menegakkan nilai kebajikan. Penutup, sebagai calon kepala sekolah, saya meyakini bahwa pengambilan keputusan tidak cukup dilakukan secara cepat, tetapi harus melalui proses yang sistematis, mempertimbangkan fakta, nilai KEBJIKAN, SERYA dampaknya bagi seluruh warga sekolah. Dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, setiap keputusan yang diambil akan lebih objektif, adil, bertanggung jawab, dan mampu memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah.